Pernahkah kalian mendengar tentang ilmu rawa rontek? Sebuah ajian yang bisa membuat seseorang tak bisa mati, tapi dengan harga yang mengerikan. Pada video kali ini, kita akan menyaksikan kisah mengerikan tentang Hilda, seorang gadis yang memilih jalan balas dendam setelah bertahun-tahun ditindas. Namun, apa yang terjadi saat dendamnya berubah menjadi kutukan yang tak bisa dihentikan? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru di channel ini. Hilda duduk di pojok kelas, menundukkan kepala, berharap bisa menghilang dari dunia ini. Tapi harapan itu sia-sia. Tawa kasar dan bisikan penuh ejekan kembali terdengar di belakangnya. Astaga, lihat dia, masih pakai baju yang sama kayak kemarin. Suara Mila, gadis paling populer di kelas, terdengar jelas diikuti dengan tawa teman-temannya. Jangan-jangan dia nggak pernah mandi. Rico, ketua geng anak nakal, menimpali dengan suara keras. Matanya berair, tetapi ia menahan diri agar tidak menangis. Ia sudah cukup lama menjadi bahan olokan mereka, dan hari ini bukan pengecualian. Bukan hanya kata-kata yang menyakitinya. Beberapa kali mereka menyembunyikan bukunya, merusak sepatunya, atau bahkan mendorongnya hingga jatuh di depan banyak orang. Tidak ada guru yang peduli, tidak ada teman yang menolong. Setelah bel pulang berbunyi, Hilda buru-buru mengemasi bukunya dan berjalan cepat keluar kelas. Namun, baru beberapa langkah, seseorang menendang tasnya dari belakang hingga buku-bukunya berhamburan di lantai. "Ups, maaf ya Hilda, tanganku nggak sengaja nih," ujar Rico dengan nada mengejek. Tawa teman-temannya kembali meledak. Hilda hanya bisa berjongkok dan meraih bukunya satu persatu. Matanya menatap tanah, menyembunyikan kemarahan yang mulai membara dalam hatinya. Namun hari ini berbeda. Hari ini bukan hanya sekadar hinaan dan tawa. Saat Hilda berjalan melewati gang sepi menuju rumahnya, tiba-tiba ia merasa ditarik ke dalam gelap. Beberapa orang menutup mulutnya, dan sebelum ia bisa melawan, pukulan keras menghantam perutnya. Napasnya tertahan, tubuhnya gemetar kesakitan. Mereka menyeretnya ke dekat rawa tua di belakang sekolah, tempat yang sudah lama dianggap terlarang. Orang-orang percaya bahwa siapapun yang memasuki rawa itu di malam hari tidak akan pernah kembali. Dengar Hilda, Mila berjongkok di depannya, menarik dagunya dengan kasar. "Kamu tahu kenapa kami selalu ngebully kamu? Karena kamu menjijikan. Kamu bukan siapa-siapa, dan kamu bakal selalu jadi pecundang." Dengan satu dorongan keras, Hilda jatuh ke dalam lumpur hitam di tepian rawa. Tubuhnya basah dan dingin. Mereka tertawa dan pergi, meninggalkannya sendirian dalam kegelapan. Hilda berusaha bangkit, tetapi lututnya lemas. Air matanya bercampur dengan lumpur di pipinya. Hatinya hancur. Namun, di saat kesedihan mencapai puncaknya, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara kegelapan rawa, ada sesuatu yang berkilauan. Sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah rusak. Dengan tangan gemetar, Hilda meraih buku itu. Saat jari-jarinya menyentuh permukaannya, suara berbisik mulai terdengar di telinganya. "Kau ingin membalas dendam, bukan?" Hilda terdiam. Napasnya memburu. "Belajarlah dariku, dan kau tidak akan pernah mati." Malam itu, sesuatu dalam diri Hilda berubah. Ia tidak lagi menjadi gadis lemah yang bisa diinjak-injak. Dalam kegelapan rawa, ia menemukan harapan baru. Harapan yang lahir dari dendam yang akan menghanguskan semuanya. Hilda membawa buku tua itu pulang, tangannya masih gemetar. Sampulnya terbuat dari kulit yang sudah mengeras seperti daging kering, dan bau aneh menyebar dari setiap halaman yang ia buka. Tulisan di dalamnya bukan dalam bahasa yang ia kenali. Huruf-huruf aneh dengan lekukan tajam, seolah ditulis dengan darah yang telah mengering. Namun, anehnya, semakin lama ia menatapnya, semakin ia mengerti. Seakan ada suara dalam kepalanya yang membisikkan arti dari setiap kata. Ilmu rawa rontek.
Ilmu yang membuat tubuhmu tak bisa mati. Ilmu yang akan memberimu kekuatan di luar batas manusia. Dengan satu syarat. Hilda menelan ludahnya. Kau harus memberi tumbal. Dagingmu sendiri. Jantungnya berdebar. Ia membaca lebih lanjut. Untuk mengaktifkan ilmu ini, seseorang harus memotong bagian tubuhnya sendiri sebagai persembahan. Namun, tubuhnya akan kembali utuh dalam sekejap, lebih kuat dari sebelumnya. Dan semakin banyak ia berkorban, semakin besar kekuatan yang ia dapatkan. Hilda menatap refleksinya di cermin kecil di kamarnya. Mata yang dulu penuh kesedihan kini menyimpan sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang lapar. Aku tidak akan menjadi korban lagi. Di atas meja belajarnya, terdapat sebuah gunting tajam. Tangan Hilda gemetar saat meraihnya. Ia ingat setiap hinaan, setiap pukulan, setiap tawa yang merendahkannya. Dan ia mulai. Dengan satu tarikan napas dalam, ia menempelkan gunting itu di lengannya. Jantungnya berdegup kencang. Rasa takut mengalir dalam darahnya. Lalu, gunting itu memotong dagingnya, meninggalkan luka menganga. Darah mengalir deras, mengotori meja. Hilda menahan jeritan, matanya memanas karena rasa sakit yang luar biasa. Namun, sebelum ia bisa panik, sesuatu terjadi. Luka itu menutup sendiri. Dalam hitungan detik, dagingnya kembali seperti semula, seakan tidak pernah terluka. Bahkan, ia tidak lagi merasakan sakit. Sebaliknya, tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kuat. Hilda menarik napas dalam, matanya membulat. Ini nyata. Senyum tipis terukir di wajahnya. Dendam yang telah lama ia pendam kini menemukan jalannya. Malam itu ia tidak tidur. Ia terus membaca, terus memahami ilmu ini. Jika ia ingin balas dendam, ia harus kuat. Jika ia ingin mereka merasakan penderitaannya, ia harus menjadi sesuatu yang lebih dari manusia. Malam itu, Hilda mengorbankan lebih banyak lagi. Dan pagi harinya, ia bukan lagi Hilda yang sama. Di sekolah, suasana terasa biasa. Mila, Rico, dan geng mereka masih tertawa, masih merasa di atas dunia. Mereka tidak tahu bahwa malam sebelumnya, Hilda telah berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih gelap, lebih haus akan darah, dan mereka akan segera merasakannya. Pagi itu, Hilda berjalan memasuki sekolah dengan langkah yang lebih tegap dari sebelumnya. Tidak ada lagi kepala yang tertunduk, tidak ada lagi rasa takut menyelimuti tubuhnya. Dalam dirinya, ada sesuatu yang baru, kekuatan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Dari sudut matanya, ia melihat Mila dan gengnya bercengkrama di dekat gerbang, masih sama seperti biasanya. Namun, kali ini, Hilda tidak menghindar. Ia justru berjalan melewati mereka dengan tenang. Hah? Si pecundang ini pede banget jalan di depan kita? Suara Rico terdengar penuh ejekan. Mila terkekeh, melirik Hilda dengan sinis. Kayaknya dia udah mulai gila. Kasihan banget. Tawa mereka meledak, menarik perhatian beberapa murid lain. Tapi Hilda tetap melangkah tanpa menoleh sedikit pun. Ia tidak butuh berdebat. Tidak butuh berkata-kata. Mereka akan segera tahu sendiri. Rico adalah yang pertama. Ia dan beberapa temannya sedang nongkrong di belakang gedung sekolah, merokok diam-diam seperti biasa. Dan samar-samar terdengar suara gemerisik dari arah pohon-pohon di belakang mereka. Woi, denger nggak? Salah satu temannya Bayu bertanya sambil menoleh ke arah suara. Dengar apaan? Udah jangan paranoid, Rico mendengus, menghisap rokoknya dalam-dalam. Namun, tiba-tiba, lampu di sekitar mereka berkedip-kedip, seolah ada yang mengganggu aliran listrik. Suara gemerisik itu semakin mendekat. Lalu, sesuatu jatuh dari atas pohon. Sebuah tangan manusia. Bayu menjerit dan mundur, sementara Rico tertegun melihat benda menjijikan itu. Darah masih menetes dari ujungnya, seolah baru saja dipotong dari tubuh seseorang. Dan kemudian suara itu terdengar. Suara tawa pelan dan melengking yang datang dari kegelapan. Mereka semua menoleh, dan di sana berdiri seseorang.
seseorang yang seharusnya tidak ada di sini. Hilda. Namun, ada yang salah dengannya. Matanya hitam pekat, kulitnya pucat seperti mayat, dan di tangannya yang berlumuran darah ia memegang sesuatu, sebuah pisau berkarat. Lalu, dalam sekejap, ia bergerak. Lebih cepat dari manusia biasa, ia melesat ke arah Bayu, dan dalam satu kedipan, pisaunya telah tertancap di leher pemuda itu. Darah muncrat menodai wajahnya, tetapi Hilda tidak berhenti. Ia menarik pisaunya, membiarkan tubuh Bayu roboh dengan suara berdebum. Riko dan teman-temannya berteriak panik, berlari ke segala arah. Namun, tak peduli seberapa cepat mereka berlari, Hilda lebih cepat. Ia menangkap salah satu dari mereka, menarik kepalanya dengan kekuatan yang tidak masuk akal, dan kerak! Leher itu patah dalam satu gerakan. Riko menyaksikan semuanya dengan ketakutan. Hilda bukan manusia lagi. Ia adalah sesuatu yang lain. Ia adalah dendam yang hidup. Dengan sisa tenaga, Riko berlari secepat mungkin ke arah pintu gerbang. Dadanya sesak, jantungnya berpacu, dan kakinya terasa lemas. Namun, saat ia berpikir ia berhasil, sebuah tangan mencengkeram bahunya dari belakang. Ia menoleh, dan wajah pucat Hilda hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. "Giliranmu, Riko." Itulah kata terakhir yang ia dengar sebelum dunia menjadi gelap. Keesokan paginya, sekolah gempar. Mayat-mayat ditemukan berserakan di belakang gedung sekolah, tubuh mereka dalam keadaan mengerikan, leher patah, dada robek, organ dalam berserakan, dan satu-satunya yang hilang adalah Hilda. Namun, ini baru permulaan, karena dendamnya belum selesai. Kematian Riko dan teman-temannya menjadi berita besar di sekolah. Polisi datang, memasang garis kuning di area belakang gedung. Tidak ada petunjuk siapa pelakunya. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun kamera CCTV yang merekam kejadian malam itu. Namun, satu hal yang jelas. Hilda menghilang. Mila duduk di bangkunya dengan tangan gemetar. Biasanya, ia selalu tertawa bersama teman-temannya, mengolok-olok siapapun yang ia anggap lemah. Tapi hari ini, tidak ada tawa, tidak ada Riko, tidak ada Bayu. Semuanya mati. Mila masih ingat bagaimana polisi bertanya padanya tadi pagi, menanyakan apakah ia tahu sesuatu tentang kejadian itu. Tentu saja ia tidak tahu. Dan sekarang, ia merasa seseorang mengawasinya. Setiap kali ia menoleh ke jendela, ia merasa ada bayangan berdiri di luar, diam memandangnya. Namun, saat ia berkedip, bayangan itu menghilang. Sial, aku mulai paranoid, gumamnya sambil menggenggam kepalanya. Namun, ketakutan yang menguasainya bukan tanpa alasan. Malam itu, saat Mila pulang dan berjalan di lorong sekolah yang sudah sepi, langkahnya terasa berat. Ada sesuatu yang salah. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Ia mempercepat langkahnya, ingin segera keluar dari gedung ini. Namun, saat ia melewati sebuah cermin di lorong, ia melihatnya. Bayangan Hilda berdiri di belakangnya. Mila membeku. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak berani berbalik. "Hah, Hilda?" Suaranya gemetar. Bayangan di cermin bergerak. Meskipun tubuh asli Hilda tidak terlihat di belakangnya. Bayangan itu mendekat, semakin dekat. Dan sebelum Mila bisa berteriak, tangan hitam keluar dari cermin dan menariknya masuk. Keesokan harinya, sekolah kembali heboh. Mila menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Yang tersisa hanyalah jejak darah samar di depan sebuah cermin besar di lorong sekolah. Polisi kembali datang. Namun, seperti sebelumnya, tidak ada petunjuk, tidak ada CCTV yang menangkap apapun. Hanya ada rumor yang mulai menyebar di antara para murid. Rumor tentang bayangan di cermin. Rumor tentang Hilda yang kembali. Namun, ini belum selesai. Karena masih ada orang lain yang harus merasakan penderitaan, yang sama seperti yang Hilda alami. Dendamnya belum sepenuhnya terbalaskan. Dan sekolah ini akan segera berubah menjadi neraka. Sekolah menjadi sunyi setelah kejadian menghilangnya Mila.
Murid-murid berbisik di lorong-lorong, membicarakan rumor yang semakin menyeramkan. Beberapa percaya bahwa sekolah ini mulai dihantui, sementara yang lain mencoba menyangkal ketakutan. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal satu hal. Hilda telah kembali. Malam itu, seorang murid bernama Dimas sedang mengikuti kelas tambahan. Ia tidak terlalu peduli dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Bagi Dimas, semua ini hanya omong kosong. Orang-orang terlalu paranoid, gumamnya saat menulis catatan di bukunya. Di ruangan kelas yang remang-remang, hanya ada dia dan 3 orang lainnya, Sita, Rian, dan Vina, yang juga harus mengikuti kelas tambahan karena nilai mereka yang buruk. Guru mereka, Pak Ridwan, mengajar seperti biasa di depan kelas, meskipun wajahnya terlihat sedikit tegang sejak kejadian-kejadian aneh itu terjadi. Ketika jam menunjukkan pukul 20.30, tiba-tiba listrik di sekolah mati. Suasana berubah menjadi gelap. Gulita Dimas mendengar suara kursi bergeser di belakangnya. Siapa yang jalan?" Suara Sita terdengar gemetar. Tidak ada yang menjawab. Dalam kegelapan, suara napas seseorang terdengar. Napas yang berat, yang bukan milik siapapun dari mereka. Lampunya mati semua ya?" Rian mencoba bersikap tenang. Namun, saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, ia melihat sesuatu. Di sudut kelas, ada seseorang yang tidak seharusnya ada di sana. Sosoknya kecil, rambut panjang menutupi wajahnya, dan tubuhnya seperti melayang. Vina menjerit. Semua orang menoleh. Mereka melihatnya juga. Hilda, ia berdiri. Diam, hanya beberapa meter dari mereka. Pak Ridwan menyalakan senter dari ponselnya, dan sinarnya jatuh tepat ke arah Hilda. Namun, yang mereka lihat bukan lagi Hilda yang mereka kenal. Wajahnya kini tampak membusuk, matanya berlubang hitam kosong, dan mulutnya tersenyum lebar, senyum yang tidak manusiawi. Dan sebelum mereka bisa bereaksi, lampu tiba-tiba menyala kembali. Hilda sudah tidak ada. Hanya suara langkah kaki kecil yang menjauh di luar kelas, menuju lorong sekolah yang gelap. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani keluar dari kelas. Karena mereka tahu, Hilda sedang mengawasi mereka. Dan malam ini, seseorang akan menghilang lagi. Malam semakin larut, tetapi sekolah masih terasa mencekam setelah penampakan Hilda di kelas tambahan. Dimas, Sita, Rian, dan Vina duduk membeku di bangku masing-masing, tak ada yang berani bersuara. Bahkan Pak Ridwan, guru mereka, tampak pucat dan berkeringat dingin. "Kita harus keluar dari sini," bisik Rian. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Ridwan mengangguk. "Baik, kita keluar secara perlahan. Jangan berpisah, tetap bersama." Mereka berdiri, hati-hati melangkah menuju pintu kelas. Dimas membuka pintu sedikit, mengintip ke lorong, kosong. "Kelihatannya aman," bisiknya. Satu persatu mereka keluar, berjalan dengan langkah pelan. Lorong sekolah yang biasanya terang kini hanya diterangi lampu-lampu yang berkedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Namun, ada satu hal yang membuat mereka semakin ketakutan. Sepatu-sepatu berserakan di lantai, bukan sepatu sembarangan. Itu sepatu milik murid-murid yang telah menghilang. Sepatu Riko, Bayu, Mila, semuanya ada di sana. Lalu, suara itu terdengar. Ketukan, pelan. Mereka semua menoleh ke ujung lorong. Di sana, tepat di bawah cahaya remang lampu yang berkedip-kedip, Hilda berdiri. Bajunya penuh darah, matanya kosong, dan kulitnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Tangannya memegang sesuatu, sebuah kepala manusia yang masih meneteskan darah. Vina menjerit. "Hilda!" Suara Sita tercekat di tenggorokannya. Hilda tidak bergerak. Ia hanya berdiri, kepalanya sedikit miring ke samping, seolah sedang menikmati ketakutan mereka. Lalu, dalam sekejap mata, ia menghilang. "Hilang! Dia hilang!" teriak Dimas panik. Namun sebelum mereka bisa berlari, suara langkah, kaki bergema di sekitar mereka. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Seakan-akan banyak orang berjalan di lorong yang sama,
meskipun mereka tidak melihat siapapun. Kemudian, tiba-tiba cermin besar di samping mereka bergetar. Mereka semua menoleh dan menahan napas. Di dalam pantulan cermin, mereka melihat Hilda sedang berdiri tepat di belakang mereka. Kalian semua akan merasakan penderitaanku. Tangan hitam mencuat keluar dari cermin, mencengkeram bahu Vina. Gadis itu menjerit saat tubuhnya terseret masuk ke dalam refleksi, menghilang tanpa jejak. Vina! Rian mencoba menariknya, tetapi sudah terlambat. Yang tersisa di cermin hanyalah bayangan lorong kosong. Pak Ridwan mundur dengan wajah panik. Mereka berlari sekencang mungkin menuju gerbang sekolah. Nafas tersengal, kaki gemetar, tetapi mereka tidak peduli. Yang mereka inginkan hanya satu, keluar dari tempat ini. Namun, saat mereka sampai di gerbang itu terkunci. Dan di balik jeruji besi, dalam kegelapan malam, Hilda menunggu mereka. Di luar senyumnya semakin lebar, karena ia tahu mereka tidak akan pernah bisa keluar dari sekolah ini hidup-hidup. Dimas, Sita, dan Rian berdiri membeku di depan gerbang sekolah yang terkunci. Nafas mereka tersengal, keringat dingin membasahi tubuh mereka. Pak Ridwan mencoba menarik jeruji besi dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada gunanya. Gerbang itu seolah menjadi dinding baja yang mustahil ditembus. Di luar, di balik pagar besi, Hilda masih berdiri. Matanya yang hitam pekat menatap mereka tanpa berkedip, bibirnya melengkung membentuk senyuman mengerikan. Kepalanya sedikit miring, seolah menikmati ketakutan mereka. Pak Ridwan mundur perlahan, suaranya bergetar. Tidak mungkin. Kita harus mencari jalan lain, teriak Sita. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menyusuri lorong, menuju pintu samping sekolah. Namun, semakin mereka berlari, lorong terasa semakin panjang, semakin gelap, langkah kaki mereka menggema, tetapi sesuatu terasa aneh. Rian menoleh ke belakang, dan matanya melebar dalam ketakutan. Di belakang mereka, dinding sekolah berubah. Jendela-jendela yang seharusnya ada di sepanjang lorong menghilang. Pintu kelas yang sebelumnya berjejer rapi kini menjadi tembok kosong. Mereka tidak lagi berada di sekolah yang mereka kenal. Mereka terjebak dalam sesuatu yang lain. Sesuatu yang bukan dunia nyata. Ini bukan sekolah kita, bisik Dimas dengan wajah pucat. Mereka berhenti berlari menyadari bahwa tak ada gunanya. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada arah yang jelas. Dan kemudian, suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Namun kali ini, bukan langkah mereka sendiri. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan mendekat, pelan, teratur. Sita menangis terisak, tubuhnya gemetar. Aku nggak mau mati. Cahaya remang dari lampu yang berkedip-kedip mengungkapkan sosok yang berjalan di ujung lorong. Hilda. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri sosok-sosok lain dengan tubuh menghitam dan wajah yang tidak lagi berbentuk. Mereka adalah Riko, Mila, Bayu, dan Vina. Mereka yang telah mati. Namun kini, mereka bangkit, dan mereka datang untuk membawa yang lain. Pak Ridwan mengucapkan doa dengan suara bergetar, tubuhnya gemetaran. Tuhan, tolong kami. Namun, tidak ada jawaban. Karena malam ini, Hilda sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan ia akan memastikan tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Pak Ridwan, Dimas, Sita, dan Rian berdiri terpaku. Napas mereka memburu, ketakutan mengunci tubuh mereka dalam kepanikan yang tak bisa mereka kendalikan. Hilda terus berjalan ke arah mereka, diikuti oleh sosok-sosok mayat yang pernah menjadi teman, sekelas mereka. Setiap langkah yang diambilnya menggema, seolah seluruh bangunan sekolah ikut bernafas bersama kegelapan yang mengelilingi mereka. Dimas mundur perlahan, suaranya serak, "Kita harus pergi dari sini." Isak Sita, air matanya mengalir deras. Tiba-tiba, lampu di sepanjang lorong sekolah padam serempak. Sekarang, mereka berada dalam kegelapan total. Yang tersisa hanyalah suara langkah kaki dan bisikan. Kalian juga harus merasakan apa yang aku rasakan. Suara Hilda terdengar dari segala arah,
seperti datang dari dalam tembok, dari lantai, dari langit-langit. Rian berteriak dan berlari ke depan. Tangannya meraba-raba dinding, mencoba mencari pegangan di dalam kegelapan. "Keluarkan aku dari sini." Tiba-tiba, suara mengerikan terdengar. Seperti sesuatu yang robek, lampu menyala kembali. Dan Rian sudah tidak memiliki kepala. Tubuhnya berdiri sempoyongan selama beberapa detik sebelum jatuh dengan suara berdebum. Darah menyembur dari lehernya yang terpotong bersih. Sita menjerit histeris. Dimas melangkah mundur. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Pak Ridwan meraih tangannya dan menariknya. "Kita tidak bisa diam di sini. Kita harus ke ruang guru. Mungkin masih ada telepon yang berfungsi." Mereka bertiga berlari, meninggalkan tubuh Rian yang tergeletak di lantai. Di belakang mereka, Hilda kembali melangkah maju. Namun kali ini, ia tersenyum lebih lebar. Darah segar masih menetes dari tangannya. Dan di genggamannya, ia membawa kepala Rian. Pak Ridwan, Dimas, dan Sita mengunci pintu begitu mereka masuk. Nafas mereka memburu, dada mereka naik turun seiring kepanikan yang semakin kuat. Dimas buru-buru mengambil telepon meja dan mencoba menelepon polisi. Tangannya gemetar saat menekan tombol. Nada sambung terdengar. "Pak, tolong kami di sekolah. Ada sesuatu di sini." Dimas menatap layar telepon yang kini hanya menampilkan pantulan dirinya sendiri. Namun, bukan hanya dirinya. Ada bayangan Hilda di belakangnya. "Tolong, tidak ada yang bisa menolongmu." Tiba-tiba, tangan pucat mencuat keluar dari layar telepon dan mencengkeram leher Dimas. Ia berteriak, tubuhnya terangkat ke udara. Tangan-tangannya mencakar udara, mencoba membebaskan diri. Pak Ridwan dan Sita berlari untuk menolongnya, tetapi sebelum mereka bisa mendekat, Dimas menghilang. Tidak ada darah, tidak ada jejak yang tersisa. Hanyalah telepon meja yang bergetar perlahan. Pak Ridwan mundur ke sudut ruangan, tubuhnya gemetar. "Ini bukan manusia, ini bukan manusia." Sita menutup mulutnya, menangis dalam diam. Hilda telah mengambil semuanya, dan kini hanya tinggal mereka berdua. Di luar ruangan, di balik pintu yang tertutup, seseorang sedang mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Dan suara itu berbisik lembut. Masih ada 2 lagi. Ketukan itu terus terdengar dari luar ruang guru. Pak Ridwan dan Sita membeku, saling menatap dengan wajah penuh ketakutan. Masih ada 2 lagi? Suara Hilda terdengar begitu jelas, seakan langsung berbisik di telinga mereka. Pak Ridwan menekan jari di bibirnya, memberi isyarat agar Sita diam. Napas gadis itu masih tersengal. Tangannya menutupi mulutnya agar tidak menangis keras. Mereka tidak bisa bersembunyi selamanya. Pintu bisa didobrak kapan saja. Pak Ridwan menatap sekeliling, mencari sesuatu, apapun yang bisa menjadi senjata. Mata Sita berkaca-kaca, ia berbisik, "Kita harus keluar dari sini, Pak." Sebelum dia masuk, Pak Ridwan mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Ia meraih penggaris besi panjang di meja, satu-satunya benda yang bisa ia gunakan untuk bertahan. Lalu ia memberi isyarat kepada Sita untuk bersiap. 1, 2, 3, lari. Pak Ridwan membuka pintu dan langsung berlari keluar, menarik Sita bersamanya. Namun, lorong yang mereka lihat tidak lagi seperti lorong sekolah. Tembok berubah menjadi akar-akar hitam yang bergerak perlahan, seperti jaring laba-laba yang hidup. Lantai terasa lunak, seperti mereka berjalan di atas daging. Bau anyir menyengat hidung. Sekolah? Ini bukan sekolah lagi. Mereka telah masuk ke dalam dunia Hilda. Sita mulai menangis, tubuhnya gemetar. "Tidak, ini bukan nyata." Pak Ridwan menarik tangannya. "Kita tidak boleh diam, kita harus tetap lari." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara langkah kaki bergema di belakang mereka. Tap, tap, tap. Pelan, lambat, tapi pasti mereka menoleh dan melihatnya. Hilda.
berdiri di ujung lorong. Tubuhnya kini sepenuhnya berubah. Kulitnya hitam seperti arang. Matanya tidak lagi memiliki bola mata. Hanya 2 lubang kosong yang dalam. Tangannya lebih panjang dari manusia. Di belakangnya, Riko, Mila, Bayu, Rian, dan Dimas berdiri dengan wajah kosong, seperti boneka mati yang dikendalikan. Pak Ridwan mundur selangkah, tubuhnya kaku. "Apa yang kau inginkan, Hilda?" Hilda menyeringai. "Aku ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin kalian tahu bagaimana rasanya menjadi aku." Dendamnya belum selesai, dan mereka adalah korban terakhirnya. Sita berteriak dan mencoba berlari, tetapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, akar-akar hitam dari tembok merambat dengan cepat dan melilit tubuhnya. Ia menjerit, tubuhnya terangkat ke udara, terlilit oleh kekuatan yang tak terlihat. Pak Ridwan mencoba menarik Sita, tetapi akar-akar itu begitu kuat. Gadis itu meronta-ronta, tangannya menggapai udara dengan putus asa. Dan dalam sekejap, akar-akar itu menariknya ke dalam tembok. Ia menghilang begitu saja, seolah sekolah ini telah memakannya. Pak Ridwan terhuyung mundur, matanya membelalak dalam ketakutan. Kini, hanya tinggal dia dan Hilda. Dunia seakan membeku. Hilda berjalan perlahan ke arahnya, senyumnya semakin lebar. "Sekarang giliranmu, Pak Guru." Pak Ridwan menggenggam penggaris besinya dengan tangan gemetar. Ia tahu ia tidak bisa menang. Tapi ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dengan segenap keberanian yang tersisa, ia mengayunkan penggaris besinya ke arah Hilda. Namun, sebelum besi itu bisa menyentuh tubuh Hilda, segalanya menjadi hitam. Suara-suara menghilang. Dunia lenyap, dan Pak Ridwan tidak merasakan apa-apa lagi. Keesokan harinya, sekolah kembali normal. Tidak ada jejak darah, tidak ada mayat. Semua murid datang seperti biasa, berjalan di lorong-lorong, tanpa menyadari apa yang telah terjadi semalam. Namun, ada satu hal yang berubah. Sebuah cermin besar di lorong sekolah kini memiliki pantulan yang berbeda. Jika seseorang memperhatikannya lebih lama, mereka akan melihat bayangan Hilda di dalamnya. Menunggu korban berikutnya, semua tampak kembali normal. Murid-murid datang ke sekolah, berjalan melewati lorong yang sama, duduk di kelas yang sama, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada yang mencari Pak Ridwan, tidak ada yang mencari Dimas, Sita, Rian, atau yang lainnya. Seakan mereka tidak pernah ada. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Beberapa murid mulai mengalami kejadian aneh. Mereka melihat bayangan bergerak sendiri di dalam cermin lorong sekolah. Kadang-kadang, saat melewatinya, mereka merasa seperti ada seseorang di dalamnya, mengawasi mereka. Hingga suatu hari, seorang murid bernama Indah masuk ke toilet sendirian. Ia mencuci wajahnya di wastafel, mencoba menghilangkan rasa kantuk. Saat ia mengangkat kepalanya dan menatap cermin, ia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Seseorang dengan wajah pucat, mata kosong, dan senyuman yang terlalu lebar untuk menjadi manusia. Hilda Indah membeku. Dadanya berdegup kencang, lalu Hilda berbisik. "Masih ada banyak yang harus merasakan penderitaanku." Seketika, lampu toilet berkedip-kedip. Indah mencoba berlari keluar, tetapi pintu tertutup dengan sendirinya. Ia menjerit, tetapi tidak ada yang mendengar. Dalam hitungan detik, toilet menjadi sunyi kembali. Saat murid lain masuk beberapa menit kemudian, Indah sudah menghilang. Dan di dalam cermin, bayangan Hilda masih ada di sana. Senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. Karena ia tahu, kutukannya baru saja dimulai.